Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya memang kita diajarkan sebagai bagian dari umat Nabi, adibu auladakum ala salasati khisal. Berikan pendidikan kepada anak keturunanmu. Salah satunya adalah hubbi nabiikum. Tanamkan rasa cinta kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada alternatif yang bisa menjadikan dan mendinginkan suasana batin kita, khusyuan dalam ketenangan ibadah kita, bahkan berkah dari rizki dan milik yang kita diberikan Allah, tanpa daripada syafaat daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin pertama yang tidak boleh ditinggal, karena memang para nabi, para rasul, semuanya ada akumulasinya pada sikap dan sifat daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk masalah khitan. Proses perjalanannya sejak zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Adam dan istrinya Sayyidah Hawa di dalam surga yang serba leks, serba ada, serba cukup, nggak ada yang nggak ada. Aqua ada, fit ada, Moner ada. Yang nggak ada extra jos di sini. Di sini kalau di surga semua ada. Nggak ada yang nggak ada. Sampai kemudian Nabi Allah Adam dengan istrinya fa'akhrajahuma mimma kana fi, keduanya dikeluarkan oleh Allah di dalam surga, dari dalam surga, dan Nabi Allah Adam menyesal dari apa yang telah dia kerjakan. Dia bertaubat pada Allah. Maka di dalam pertaubatannya Nabi Allah Adam berjanji, bersumpah. Jadi kalau bicara janji, bicara sumpah, bukan cuma Nabi Adam atau bukan Adam kita saja, Nabi Adam juga berjanji, kalau tobat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berjanji berikrar akan memotong dari bagian anggota tubuh saya. Ikrarnya Nabi Adam. Jadi kalau tobat saya diterima oleh Allah karena saya dianggap melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka saya akan korbankan dari bagian anggota tubuh saya. Begitu Allah terima, Nabi Adam melaksanakan nazarnya, karena dia sudah sumpah, sudah janji. Dia lihat-lihat, kalau saya potong ibu jari kayaknya nggak bagus, karena ibu jari ini penting banget, apalagi dalam pasangan. Sebagai suami istri, kalau istri masak atau istri melayani kita, atau dia lagi dandan suaminya begini, wah kan makin enak, makin GR perempuan diginiin. Perlu jadi ini jangan dipotong. Oh, apa yang jari manis kali ini yang perlu dipotong? Jangan juga, karena jari manis ini sering digunakan, terutama orang-orang yang punya kecukupan. Kalau dia lagi bangun renovasi masjid, musola atau rumah, kan pasti dia pakai telunjuk. Angkat tuh semen tuh, nggak bakalan dia pakai kelingking, tuh telunjuk. Jadi sayang juga Nabi Adam. Jari tengah juga enggak. Jari manis, oh sayang, sudah manis, masa kudu ngangkat-ngangkat. Akhirnya Nabi Allah Adam berpikir, merenung kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut jari kelingking juga enggak, karena jari kelingking ini kan bagian-bagian yang sensitif. Gatal kuping ya kelingking, hidung juga kalau gatal pakai kelingking. Jarang kan orang gatal hidung pakai jempol, jarang. Pasti dia kelingking juga. Akhirnya Nabi Allah Adam yang dipotong justru vitalitasnya, kehormatan sebagai seorang laki-laki. Itulah yang disebut dengan khitan. Maka proses itu terus berjalan sampai kepada era zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang dijelaskan di beberapa sumber riwayat hadis sahih, sama Nina sana pada usia 80 tahun. 80 tahun masanya masa Nabi Ibrahim, bukan 80 tahun Ibrahim RW 11, bukan. Kalau 80 tahun RW 11 kayaknya jarang juga ya. Karena usia umat Nabi kan memang sudah digambarkan baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Itu antara 60 70 yang umum tuh umatnya Rasulullah, kalau bercermin kepada umurnya Rasulullah. Karena umurnya Nabi 63 tahun, makanya yang 50 masih 13 tahun. Tapi kalau yang 62 tahun 11 bulan, ya bulan besok ya siapin bendera kuning aja, gitu kan? Kan kita nggak tahu umur, nggak tahu usia. Nabi Allah Ibrahim 80 tahun dia dikhitan, dibersihkan. Jadi proses yang ditanamkan kepada anak soal cinta kepada Nabi, karena akumulasi sifat dan sikap semua Nabi, semua Rasul ada pada kepribadian Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukur ketika kita menjadi bagian yang sudah ditanamkan.
bagaimana nih cara kita bersikap sebagai seorang muslim, bersikap sebagai seorang muslimah, karena kita semua ini bersaudara. Dan persaudaraan yang kita bina, kita bangun ini tidak cuma di dunia, tapi kita kepingin bersama-sama di surganya Allah di bawah bendera Nabi besar Muhammad SAW. Ini diantara kita cuma tugasnya beda-beda. Ya, surga itu tidak kaplingan keluarga khusus, semua keluarga muslim, keluarga mukmin. Maka kata Nabi, hubbi nabikum, tanamkan cinta kepada anakmu. Nah, Sabik Maulana yang kemarin di Hitan, rencananya dia cita-citanya kalau ditanya sama uangnya, Sabik mau jadi apa? Mau jadi dokter. Ya mudah-mudahan doanya Sabik masih suci. Kita yang mendengarkan cita-cita semangat dia tinggal mengaminkan. Semoga apa yang dicita-citakan terkabul di sisi Allah SWT. Jadi dia mau jadi dokter. Dokter apa, Bik? Dokter sunat katanya. Karena dia habis disunat. Soalnya lagi disunat. Ditanya sambil dia mainin game. Habib mah pinter kata saya. Sabik mau jadi apa, Sabik? Mau jadi dokter, Wak. Dokter sunat. Karena dia lagi disunat itu kemarin. Tapi nggak apa-apa, bagus. Karena itu cita-cita mulia, cita-cita baik. Maka sebagai seorang bapak, orang tua terutama Ustaz Abdul Qahar sudah menanamkan. Ya, bapak-bapak tadi seperti yang disampaikan dalam sambutannya, dengan segala pernak-perniknya, bahwa anak kecil memang menurut pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, ya sebagai ulama mufti di Mekah, kalau dibiarkan sendiri tanpa kontrol orang tua, artinya dia terlibat di dalam sholat, memang bisa mencederai, artinya bisa mengurangi karismatik sholat itu. Dianggap lago kosong, lalai, iya, karena bercampur anak, apalagi maaf belum dihitan. Di samping tidak dihitan, kadang-kadang ada anak yang terlalu eksklusif, Pak, hiper. Dia sujud, bapaknya sujud, semua sujud, kadang dia kelepak-kelepakin jamaah tuh satu-satu. Ada juga anak yang begitu. Kita mau larang, memang dia diajari bapaknya supaya ke masjid, supaya tahu ibadah tuh begitu. Dibiarkan juga, mohon maaf nih, kadang-kadang ada orang tuanya masa bodoh, Pak. Bodoh namanya anak-anak. Umur 3 tahun pernah saya lagi sujud, begitu bangun dikelepak kalau saya. Semua, bukan saya doang, semua dari mulai imam dikelepak. Kok tahu Ustaz dia orang melihat? Apa saya nggak boleh lihat? Bentar saya lagi sholat dikelepak semua. Semua dari mulai yang imam, misalkan yang imam Pak Rifki, kita naik makmum, semua dikelepakin. Yang anehnya udiknya saya tuh bapaknya diam, nggak ada respon. Maaf nih, apa melotot, apa begini, kayak ke orang enggak, anaknya enggak. Hari-hari aja tenang-tenang aja kayak orang gak punya beban. Sampai saya ulang waktu itu sholat asar di Masjid Ar-Rahmah. Gara-gara itu saya bilang di forum itu depan semua, ada Pak Rifki, Pak Desam, maaf sadar semua, hancur sholat saya semua hari ini. Kelepakin tuh pala bapak-bapak satu-satu. Akhirnya saya sholat lagi di belakang karena rasa udah terganggu, saya terusik. Pantas menurut saya Ibnu Utsaimin, kalau anak kecil as-sabi ikut sholat itu mencederai, rusak sop itu. Makanya kalau kita bawa anak, tolonglah dipantau, dikasih tahu. Tadi Ustaz Abdul Qahar bilang, saya lihat anak saya aja, saya kesel. Tadi kan bilang begitu. Bagaimana bapak-bapak yang lain? Kita jaga perasaan. Hubbi nabikum, tanamkan cinta kepada anak. Wa hubbi tilawatil Quran, dan jangan lupa tanamkan juga cinta kepada Al-Quran. Apalagi sebagai seorang pengikut dan umat dari Nabi Muhammad SAW. Dikatakan man qara'al Qur'ana wa amila bihi. Siapa orang yang belajar baca Quran atau membaca Al-Quran dan mengamalkannya, ulbisa tajan yaumal qiyamah, maka dia akan dipakaikan mahkota. Orang tuanya, anak masih belajar waktu kecil, dipakai mahkota rahmat. Orang tuanya yang sudah meninggal dunia dengan anaknya biasa baca Al-Quran, apalagi nanti di yaumil qiyamah dipakaikan mahkota yang dia sendiri nggak pernah tahu. Ditanamkan keikhlasan di dalam setiap dimensi ibadah, sebagaimana contoh dari Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW. Karena dahsyatnya orang yang ikhlas itu luar biasa. Ada satu cerita, nih kalau boleh cerita nih, di satu tempat daerah pegunungan begitu, seorang bapak-bapak, dia dengan istrinya santai, hidup itu sederhana. Tiap hari dia belah kayu. Memang asli nafkah cariannya di situ. Jual kayu bakar. Suatu saat begitu dia lagi nebang kayu, ikhlasnya luar biasa nih meskipun dia orang pegunungan. Lalu jatuh tuh palu tampaknya ke bawah. Dia berdoa, ya Rob, kerjaan saya mata pencarian cuma itu saja.
Jikalau memang kau berkenan ya Allah, tolonglah bantu bagaimana caranya supaya saya bisa mengambil kembali alat kampak itu sebagai satu-satunya mata pencarian saya. Allah perintahkan tuh malaikat rahmat turun dalam wujud manusia. Turun kamu. Kasihan, itu ada hambaku yang soleh, yang ikhlas dalam beramal. Turun tuh malaikat, ditanya dalam wujud manusia, ada apa Pak? Ini saya lagi kehilangan, bingung. Karena kampak alat pencarian saya ini jatuh ke dalam. Kata bapak itu, sebentar Pak, saya akan bantu. Bagaimana caranya? Sudah pokoknya karena bapak sudah ikhlas, saya akan bantu bagaimanapun caranya. Turun tuh malaikat. Dengan izin Allah, walaupun dia menyamar manusia, tapi kan kepiawaiannya kepiawaian malaikat. Dia turun sampai ke bawah, ke dasar jurang, diambil tuh kampak yang terbuat dari emas mengkilap. Dibawa ke atas. Pak, ini kampaknya. Apa jawaban orang gunung yang kerjanya hanya belah kayu? Karena ikhlas modalnya. Dia ingat dengan janjinya Rasulullah, kalau orang ikhlas Allah akan kasih pertolongan. Bukan Pak, saya nggak pernah memiliki kampak sehebat ini, seunik ini mahal, ini emas murni berkilauan. Kata malaikat dalam hati, salut juga nih orang, ikhlas banget dikasih kampak yang terbuat dari emas. Masya Allah, kalau di lingkungan kita kayak begitu ya, Masya Allah, kayaknya awet itu, nggak bakal ada korupsi. Jual. Jujur, turun lagi malaikat, dia ambil yang terbuat dari perak. Ini Pak, tidak, saya tidak pernah punya benda semahal ini, enggak. Saya hanya punya kampak yang sudah usang, sudah tua, retak sana, retak sini, rengat sana, rengat sini, sudah banyak lecet karena sudah banyak saya gunakan. Nggak mau juga, sampai diambil yang asli. Ini Pak, nah benar ini baru punya saya. Apa kata sang bapak tuh penyamaran malaikat? Pak, berkat ikhlasnya bapak dalam semua amal ibadah bapak, termasuk mencari nafkah untuk keluarga, termasuk untuk bapak, Allah memerintahkan saya memberikan hadiah kepada bapak. Bukan saja asli kampak bapak nih yang jelek, tapi semua perak dan emas hanya untuk bapak. Betul nih malaikat? Betul. Deal nih, deal. Kayaknya pernah lihat Deddy Kobuser kali. Deal or no deal? Iya, deal sekali. Semua diambil, akhirnya jadi milik dia. Itu karena ikhlas. Subhanallah, sampai di rumah istrinya tanya, ini istri yang baik kan nggak langsung terima. Tak dulu Pak, ini dari mana bapak punya kampak perak, kampak emas? Begini Bu, saya begitu nembang kayu, jatuh tuh kampak ke bawah. Saya berdoa sama Allah, tembus ke atas aras karena ikhlas sekali tadi. Jadi ibu-ibu kalau pengen ikhlas doanya tembus aras, kudu belajar ikhlas. Bagaimana Ustaz? Sering-sering kali ikhlas, begitu maksudnya. Sering-sering kali ikhlas, maksudnya masalah ikhlas. Akhirnya istrinya tanya, kenapa? Oh karena saya begini. Kata istrinya, ya udah syukuri aja karena memang sudah Allah perintahkan lewat orang itu. Esok harinya sang istri bertanya, Pak, saya pengen tahu di mana tempat bapak dulu waktu jatuh tuh kampak. Dibawa istrinya ikut. Istri kan seneng kalau dapat rezeki dari siapa? Oh dari si Anu, pengen tahu, pengen kenal. Dibawalah istrinya ikut sampai di tempat di mana orang tua itu bertemu dengan bapak-bapak itu yang penyamaran malaikat. Di mana bapak ketemu orang yang menyerahkan kampak yang terbuat dari emas? Di sini Bu, persis di sini. Iya, saking kegirangan lupa jatuh tuh istrinya kejatuh. Subhanallah. Berdoa lagi nih si orang miskin nih yang diam di daerah pegunungan. Karena punya senjata cuma satu, ikhlas. Mungkin dia sering jamaah di al-ikhlas juga. Dia doa, ya Rob, kemarin kampak satu-satunya jatuh. Sekarang istri nggak ada saingan, paling cantik dia. Orang kagak ada siapa-siapa, dia doang malah pemilihnya. Nggak ada saingan, jatuh satu-satunya Rob. Kalau memang dia masih selamat, sehat, angkat ya Allah. Tapi kalau memang dia sudah meninggal dunia, karena memang sudah jadi ketentuan Engkau, angkat juga, saya mau kuburkan secara syariat Islam. Dia berdoa, datang lagi tuh malaikat diutus Allah. Dia turun, kata malaikat, kenapa? Istri saya jatuh ke bawah. Saya minta cuma satu supaya dikembalikan. Akhirnya malaikat ngetes. Kemarin dikasih kampak dari emas, nolak. Perak, menolak, ya kan? Hebat, salut malaikat. Turun tuh malaikat. Begitu turun di permak tuh perempuan so cantik-cantiknya. Kalah dah tuh para minta Rusadi kalah, Dian Sastro kalah, putus semua. Sampai-sampai si laki yang dikasih lihat perempuan itu kaget, kagak bisa ngomong. Dia bengong. Ini istri bapak, saking bengong dia kaget kali lihat perempuan cakep begitu. Dia kagak bisa ngomong. Kaget kali lihat perempuan, baru kali itu dia cakep.
Akhirnya dikagetin sama malaikat. Coba Pak, jangan makan waktu nih. Bener nggak nih istri Bapak? Iya istri saya. Atau malaikat, saya kecewa deh. Kemarin kampak emas ogah. Perempuan jelas-jelas bukan bininya diakuin. Rupanya emang si penebang kayu yang di hutan ini suka ikut ngaji juga Pak. Suka kali ikhlas dan memang modalnya ikhlas. Jawabannya ada aja begini malaikat. Antum kecewa boleh, tapi kan saya cuma punya alasan juga. Kalau saya akuin seperti kemarin saya kampak emas dan kampak perak, memang itu bukan punya saya. Dari satu yang hilang, gantinya 3. Kalau ini perempuan saya akuin bukan istri saya takut juga diantar itu 3. Bisa aja ngeles nih. Sering ngaji kali dia ya. Jadi hobi Nabi itu cinta sama Nabi. Wa hobi tilawatul Quran. Tanamkan cinta pada Al-Quran. Wa hobi ahli baiti. Tapi dari semua itu potret, jangan lupa tinggalkan amalia kita dengan dasar keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sore ini dengan cerita penebang kayu yang berhasil menjadi istrinya itu bidadari, ya kan? Bisa dibawa sampai ke rumah. Tapi bukan berarti jadi niatan. Ya Allah, nih istri, kalau kita sabar, ikhlas, berdoa, mustajab ya. Belajar sabar, antar kali-kali dikepleset gantinya bidadari. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan acara di tempat Ustaz Abdul Qahar senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mashkura. Allahumma yassir lana al-yusra wa jannibna al-usra wajma' lana khairai dunya ukhra waj'al kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Allahumma arhamna ya Allah fa anta bina rahim wa la tu'azzibna ya Allah fa anta alaina qadir. Allahumma tub bina fi ma jarat bil maqadir. Allahumma habib ilaina al iman wa zainu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma ja'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.